Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my video. Nah, kali ini aku bakal ngasih tips buat kamu yang memiliki nasib yang sama kayak aku. Apa sih? Yaitu punya pipi tembem. Nah, terkadang buat kita-kita, terutama para perempuan-perempuan yang memiliki pipi tembem ini, ada rasa bersyukurnya dan ada rasa nggak bersyukurnya. Bersyukurnya terkadang kita dibilang imut, kita dibilang lucu, cabi, kayak gitu kan. Terus ada juga kalau nggak bersyukurnya itu kadang kita dibilang gemuk. Terus kalau di foto tuh terlihat pipi kita tuh kayaknya padet banget. Terus kita kadang juga dibilangnya kayak nggak profesional gitu, nggak kayak model-model kan. Kalau model-model kan tirus-tirus gitu kan, cantik. Terus juga kadang kita juga sulit untuk memilih kerudung. Jadi kayak aku nih nggak bisa pakai sembarang kerudung atau model-model kerudung yang aneh-aneh, karena aku juga harus memikirkan pipi aku yang segede jaban ini, gede banget pokoknya. Nah, di sini aku mau berbagi cerita, berbagi apa ya? Cara-cara gimana caranya buat setidaknya kita menurunkan tingkat pipi kita ini. Jadi kayak ya nggak terlalu gede-gede banget lah istilahnya gitu. Nah, sebenarnya pipi tembem kamu itu juga ada yang memang dari lahir bawaan atau juga ada karena penyebab-penyebab tertentu gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu 8 penyebab pipi kamu bisa tembem. Yang pertama itu bisa juga karena obesitas. Jadi kalau misalkan badan kamu itu berisi atau gemuk, maka dia juga akan berdampak pada pipi kamu. Jadi pipi kamu juga akan ikut berisi gitu. Jadi tembem lah gitu. Terus udah kayak gitu, yang kedua bisa juga karena kamu kurang tidur, kamu kurang minum air putih, kamu terlalu banyak merokok atau juga minuman beralkohol, kamu juga banyak makanan cepat saji seperti goreng-gorengan, fried chicken yang berlemak-berlemak, kamu terlalu banyak mengunyah makanan buat kamu yang seneng banget doyan makan, atau kebutuhan kalsium kamu itu kurang cukup kayak gitu. Jadi sering-sering minum air putih dan juga susu kayak gitu. Terus juga bisa jadi karena kamu jarang berolahraga. Nah, di sini sekarang aku bakal ngasih, sebenarnya ada 10 tips yang bakal aku kasih, tapi aku kurangi 1 jadi 9. Kenapa? Karena tips yang satu ini agak bermasalah. Jadi gimana ya, yang kayak menjulurkan lidah, karena sebenarnya itu kan nggak baik ya. Jadi kita pakai yang baik-baik aja. Itu 9 tips. So, keep on watching. Oh ya, jangan lupa buat like, share, and subscribe. Oke? Nah, 9 tips yang bakal aku kasih tahu itu adalah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada chewgum atau mengunyah permen karet. Jadi gunanya mengunyah permen karet ini itu bisa menyegarkan nafas kamu dan menenangkan saraf-saraf yang ada di pipi. Dan mengunyah permen karet ini selain bisa meniruskan pipi kamu, dia juga bisa menguruskan badan kamu nih. Buat kamu-kamu yang suka risih dengan berat badan, bisa juga pakai permen karet gitu. Nah, si permen karet ini dia itu sama aja kita kayak olahraga pipi kayak gitu, karena dia akan mengangkat rahang di sebelah sini dan membakar lemak yang ada di pipi. Nah, tips yang kedua adalah gerakan XO. Itu apa sih gerakan XO itu? Itu gerakan kamu menyebutkan huruf X dan O yang gimana ya, jadi kayak maksimal. Jadi kayak benar-benar X tuh bukan X, tapi kayak X, O, kayak gitu. Jadi kamu bisa melakukannya itu sampai 5 kali lah, dan kamu diamin dulu sampai 3 detik. Jadi kayak X, O, X, O. Nah, kamu bisa melakukan itu terus menerus. Bisa pada saat kamu jam kosong, kamu lagi ingat kayak XO kayak gitu, langsung kamu ngucapin olahraga pipi kayak gitu. Dia juga bisa berguna untuk membakar lemak-lemak yang ada di pipi kamu kayak gitu. Karena dia akan sebenarnya gerakan itu tuh lebih untuk mengangkat rahang kamu, jadi lebih terangkat lah kayak gitu. Terus juga yang ketiga adalah
facial muka. Jadi kayak kamu nggak perlu mahal-mahal ke salon atau ke tempat-tempat facial kayak gitu. Kamu bisa melakukannya itu di rumah pada saat kamu mencuci muka, atau setelah kamu mencuci muka, misalkan kamu bisa pakai minyak zaitun, baby oil. Nah, kamu bisa tuh kayak merilekskan muka kamu dengan cara pijatan memutar di bagian pipi kayak gini. Kalau kamu mau ke seluruh muka juga sekalian boleh sambil ngebersihin muka kan. Kayak tapi mungkin lebih di concernnya ke pipi kayak gitu, diputar-putar, atau bisa juga sambil diangkat ke atas kayak gitu. Jadi sambil juga kan mengangkat pipi kamu ke atas. Nah, terus juga yang ketiga, tadi yang ketiga ya. Sekarang berarti yang keempat. Yang keempat itu adalah fish lips. Fish lips itu ya itu kayak apa ya? Bibirnya ikan itu kan kecil-kecil ya kan, yang kayak merunyut-merunyut gitu. Nah, kamu juga ngikutin tuh kayak bibir ikan, jadi kayak menipiskan bibir kamu atau mengerutkan bibir kamu, jadi kayak nggak ada gitu, bibir kayak gini, kayak nenek-nenek ya. Begitu sampai ya kamu tahan sekitar 5 detik sampai 8 detik. Kamu bisa melakukan itu pada saat jam-jam kamu kosong, kayak diam aja, udah gitu. Terus yang kelima itu, tips yang kelima adalah mengangkat pipi. Apa sih mengangkat pipi itu? Jadi mengangkat pipi itu kayak senyum, tapi kayak lebih kamu tarik lagi ke atas mendekati mata. Atau bahkan kalau sampai merem itu adalah apa ya, kayak maksimalnya tuh sampai merem kayak gitu. Bagusnya tuh bahkan sampai kamu merem kayak kayak gitu. Kamu tahan sekitar 5-8 detik kayak tadi. Kayak gini. Nah, terus yang keenam itu adalah menyedot pipi. Jadi menyedot pipi itu kayak apa ya, pose-pose anak-anak remaja zaman sekarang. Jadi kayak pipi kamu tuh disedot, jadi yang pipi kanan tersedot, yang kiri juga kayak gitu. Kamu tahan juga sampai sekitar 10 detik ya, pokoknya sekuat kamu lakukan itu sampai 3 kali kayak gitu. Terus yang keberapa tadi? 6 ya, sekarang berarti yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah meniup pipi. Jadi kamu pipi kamu ditutup, bibir kamu ditutup, terus kamu masukin udara dari dalam. Nah, itu nanti kamu secara bergantian kanan dan kiri 3 detik seperti gini. Kayak gitu. Terus dari itu kamu napas. Lakukan aja sampai 3 kali dalam 1 hari. Ya pada saat jam-jam kamu kosong aja kayak gitu. Terus berarti yang ke-7, berarti sekarang yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah membuka rahang. Jadi kayak mengangkat rahang seperti kamu berbicara atau ngomong huruf A, tapi dalam kekuatan penuh. Cara memastikan itu kamu sudah dalam kekuatan penuh itu adalah memasukkan 3 jari kamu ke dalam mulut. Jadi kayak benar-benar sampai A. Nah, kamu lakukan sampai 3 detik aja, karena aku nggak bisa lebih dari 3 detik. Kalau kamu bisa lebih, kamu berarti hebat. Jadi kayak 3 detik aja kayak itu sama aja kayak kamu tuh mengangkat rahang kamu diangkat gitu. Jangan melakukan terlalu berlebihan karena itu akan menyakitkan rahang kamu. Jadi sama aja kamu kayak menyakitkan diri kamu. Sudah yang ke-8 berarti sekarang last, yaitu yang ke-9. Itu adalah senyum dan tertawa. Jadi kayak ya informasi umum, kayak senyum dan tertawa itu sama aja kayak kamu udah melakukan olahraga pada bagian pipi dan rahang kamu gitu. Ya, tapi jangan terlalu sering-sering juga senyum dan tertawa ya. Jadi kamu dibilangnya kayak orang gila. Ya, jadi sekarang lebih ramahlah kepada orang lain, karena kan senyum dan tertawa itu ya setidaknya someyah kalau kata orang Sunda mah, jadi kayak murah senyum kayak gitu. Nah, baik juga kan buat hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Nah, itu aja tadi 9 tips dari aku bagaimana caranya kamu bisa setidaknya mengurangi ketembeman pada pipi kamu. Selain juga kamu bisa mengurangi ketembeman, kamu juga bisa ya olahraga-olahraga supaya lebih awet muda gitu. Itu juga bisa bikin kamu awet muda. Pokoknya lakukan itu secara rutin saat kamu sedang bosen atau lagi nggak ada kerjaan, lagi ada waktu kayak gitu. Kamu bisa melakukannya minimal 2 menit dalam 1 hari, kan lumayan. So, itu aja. Oh ya, kalau kamu punya kritik dan saran atau ide-ide, kamu bisa tulis di bawah. Nanti insya Allah aku bakal baca, atau mungkin aku bisa bikinin video buat kamu by request kamu. Nah, semoga, oh ya, semangat terus buat fighter-fighter atau pejuang pipi tembem. Semangat. Dan semoga video aku ini bermanfaat. Dan bye-bye. See you in the next video. Assalamualaikum.